berpendirian bahawa blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan biasalah ada mungkin. Ambalat, sebuah nama yang menjadi kobaran api di antara dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Konflik ini lebih dari sekadar perebutan wilayah. Ini adalah pertaruhan harga diri bangsa yang tak kunjung usai. Di balik birunya Laut Sulawesi, tersembunyi harta karun berupa cadangan minyak dan gas yang menggiurkan. Lantas, siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam perebutan emas hitam ini? Di video kali ini kita akan mengulas tentang konflik Blok Ambalat, serta dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat lokal. Mari kita bahas sampai akhir. Tetap melihat dari segala sisi, sampai yang paling kiri. Konflik Ambalat adalah benang kusut diplomasi yang berawal dari sebuah wilayah laut. Di balik keheningan Laut Sulawesi, tersembunyi sebuah gudang harta karun seluas 15.235 km persegi yang berada di Laut Sulawesi, dekat perbatasan antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur Indonesia, yang menjadi perdebatan antara dua negara. Wilayah ini adalah ladang emas hitam, kaya akan sumber daya minyak dan gas, yang menjanjikan untuk masa depan selama puluhan tahun. Mengertikan sekarang apa yang diperjuangkan oleh dua negara ini. Konflik ini mulai terjadi sekitar tahun 1969. Waktu itu, Indonesia dan Malaysia sedang sama-sama melakukan penelitian untuk menentukan batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka. Namun, di tengah proses itu, muncul badai perbedaan pandangan yang berpusat pada wilayah Blok Ambalat. Pada 27 Oktober 1969, sebenarnya sudah ada perjanjian tapal batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang menyatakan bahwa Blok Ambalat adalah bagian milik dari Indonesia. Namun seolah mengabaikan perjanjian itu, Malaysia secara sepihak mengeluarkan peta baru pada tahun 1979 yang menarik garis imajiner dan memasukkan Ambalat ke dalam wilayah mereka. Ini jelas bikin Indonesia marah dan langsung menolak klaim sepihak tersebut. Klaim sepihak Malaysia itu bahkan mengundang protes dari negara-negara lain yang menganggapnya sebagai pelanggaran wilayah. Sejak saat itulah, Ambalat menjadi titik panas yang menguji hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa Blok Ambalat adalah bara api yang kembali membakar hubungan antara Indonesia dan Malaysia sejak awal tahun 2000. Di balik nama itu, terbentang ladang minyak dan gas yang memicu ambisi kedua negara. Wilayah maritim ini bukan sekadar garis di peta, melainkan gudang kekayaan alam yang melimpah. Produksi awal dari 5 sumur pengeboran saja sudah mengalirkan janji sebesar 30.000 hingga 40.000 barel minyak per hari. Bahkan, salah satu titiknya menyimpan cadangan raksasa mencapai 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. Ini hanyalah puncak gunung es, sebab Ambalat memiliki setidaknya 9 titik tambang potensial yang cadangan migasnya diperkirakan bisa dieksplorasi hingga 30 tahun ke depan. Tak heran jika kedua negara bagai dua elang yang berebut mangsa, sama-sama ingin menguasai Ambalat. Kekayaan yang terkandung di dalamnya membuat wilayah ini menjadi jantung ekonomi yang sangat strategis, dan perebutannya adalah taruhan besar bagi masa depan masing-masing bangsa. Menurut klaim dari sisi Indonesia, Blok Ambalat dianggap merupakan wilayahnya berdasarkan sejumlah perjanjian dan hukum internasional. Indonesia menyatakan berdasarkan perjanjian tapal batas kontinen antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur, Ambalat sah masuk wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menggenggam erat persetujuan UNCLOS tahun 1982, sebuah konvensi hukum laut internasional. Dalam konvensi ini, Indonesia diakui sebagai negara kepulauan atau archipelagic state.
yang memiliki hak khusus menarik garis pangkal laut dan mengelola wilayah laut sesuai aturan yang dikeluarkan oleh UNCLOS. Menurut Indonesia, Malaysia tidak bisa menggunakan peta 1979 secara sepihak untuk mengklaim Ambalat, karena Malaysia bukan negara kepulauan, tapi negara pantai biasa atau coastal state. Klaim Indonesia juga diperkuat oleh fakta bahwa beberapa konsesi eksplorasi minyak di Ambalat telah diberikan kepada perusahaan internasional yang berafiliasi dengan Indonesia. Sementara itu, klaim Malaysia memiliki interpretasi yang berbeda dan mengklaim kepemilikan wilayah yang tumpang tindih di Ambalat. Malaysia menolak istilah Blok Ambalat dan lebih menyebutnya sebagai Blok ND6 dan 7. Seolah-olah ingin menghapus jejak nama Indonesia dari wilayah tersebut. Malaysia menggunakan peta klaim tahun 1979 sebagai dasar klaim mereka dan berargumen bahwa wilayah ini memang bagian dari landas kontinen Malaysia di Laut Sulawesi. Pengakuan Mahkamah Internasional atas Pulau Sipadan dan Ligitan pada 2002 yang dimenangkan Malaysia semakin memperkuat peta klaim mereka. Malaysia juga menegaskan hak kedaulatan atas wilayah laut ini berdasarkan interpretasi bahwa kedalaman dan batas landas kontinen yang mereka bentuk sah secara hukum internasional. Hal ini memicu benturan ketika Malaysia memberikan konsesi di wilayah yang sama, yang sudah dikonsesikan Indonesia kepada perusahaan asing. Hingga sekarang ini, kedua belah pihak belum sepakat mengenai batas maritim yang jelas di wilayah ini. Karena perbatasan maritim di Laut Sulawesi belum ditentukan secara final dan resmi melalui kesepakatan bersama. Oleh karena itu, sengketa ini terus menjadi masalah diplomatik dan keamanan yang harus diselesaikan secara damai. Seakan-akan masalah antara Indonesia dan Malaysia di Blok Ambalat tidak pernah usai. Hubungan pasang surut antara kedua belah pihak terus berlanjut. Terdapat juga insiden-insiden yang terjadi dan bahkan menjadi sorotan dunia. Berikut ini daftar timeline insiden yang pernah terjadi di Blok Ambalat. Pada tahun 2005, ketegangan meningkat dengan terjadinya insiden di laut. Pada 21 Februari 2005, insiden terjadi atas penangkapan 17 pekerja dari Indonesia oleh kapal perang Malaysia, KD Sri Malaka. Kejadian ini disusul dengan insiden yang lebih membahayakan lagi pada 8 April 2005. Kapal perang Indonesia, KRI Tedong Naga dan kapal Malaysia, kapal Diraja Rencong saling beradu fisik di perairan Ambalat. Situasi ini begitu genting, seolah detik-detik peperangan sudah diambang mata. Untuk meredamkan kobaran api tersebut, Panglima TNI menerbitkan surat keputusan pada 21 April 2005 yang menyatakan TNI AL hanya boleh melepaskan tembakan jika Malaysia lebih dulu menembak mereka. 2 tahun kemudian, pada 2009, ketegangan kembali tercium. Indonesia kembali mengirimkan peringatan keras kepada Malaysia untuk menghentikan provokasi militer di Ambalat. Indonesia memasang tameng kuat dengan mengerahkan 130 pasukan marinir dan menyiagakan kapal-kapal perangnya di wilayah tersebut. Penjagaan diperketat karena dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2009, tercatat 13 kali kapal dan pesawat tempur Malaysia menembus batas Ambalat. Selama dekade 2010-an, isu Ambalat tetap menjadi topik sensitif yang tak bisa diabaikan. Namun, di balik kekukuhan klaim masing-masing, Indonesia dan Malaysia terus membuka pintu dialog untuk mencari solusi damai, menunjukkan bahwa persaudaraan serumpun masih lebih berharga dari segalanya. Di tengah pasang surut hubungan Indonesia dan Malaysia terkait sengketa Blok Ambalat, Indonesia juga aktif dalam upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia terkait sengketa ini, dengan berfokus pada penyelesaian damai melalui dialog, hukum internasional, dan penguatan kehadiran fisik. Pada pemerintahan era Jokowi, komitmen penyelesaian masalah perbatasan itu juga pernah disampaikan Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, saat keduanya bertemu di Putrajaya, Malaysia, tanggal 8 Juni 2023. Jokowi dan Anwar mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah berunding soal batas-batas negara di Selat Malaka, bagian selatan dan Laut Sulawesi.
Sementara untuk perbatasan darat di Sebatik dan Sinapat, keduanya berharap dapat segera tuntas. Meskipun demikian, kesepakatan dalam pertemuan di Putrajaya itu belum mencakup masalah batas laut di Blok Ambalat. Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Muhammad Alamin pada Agustus 2023, menegaskan Indonesia dan Malaysia belum berunding terkait batas-batas laut di Ambalat, terutama terkait zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dua negara. Pada era pemerintah Prabowo, pemerintah Indonesia dan Malaysia juga telah mencapai kesepakatan untuk mengelola Blok Ambalat secara bersama-sama. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta pada 27 Juni 2025. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam penanganan salah satu sengketa maritim paling sensitif antara kedua negara. Menteri Pertahanan mengatakan, kerjasama ini adalah cara terbaik untuk menghindari konflik berkepanjangan dan menjaga hubungan baik antar negara bertetangga, ujar Sjafri pada 2 Juli 2025. Menurut Sjafri, pendekatan mutual benefit dan mutual respect terhadap kedaulatan negara masing-masing menjadi landasan utama dalam kerjasama ini. Kedua negara pun sepakat membentuk Joint Development Authority untuk mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut, terutama minyak dan gas bumi. Di balik megahnya Blok Ambalat yang mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, di balik hal tersebut terdapat juga hal yang kurang menjadi sorotan oleh media. Konflik Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia mengakibatkan dampak sosial dan lingkungan yang cukup signifikan, terutama bagi masyarakat lokal dan ekosistem di sekitar wilayah sengketa. Berikut penjelasan tentang dampak tersebut. Gangguan kegiatan masyarakat lokal. Ketidakjelasan batas wilayah dan perebutan klaim atas Blok Ambalat menyebabkan gangguan terhadap aktivitas nelayan dan penduduk pesisir di sekitar wilayah tersebut. Aktivitas eksplorasi dan eksploitasi yang terhambat tidak hanya berdampak pada sumber daya alam, tetapi juga pada kehidupan sosial budaya masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat lokal, khususnya nelayan yang menggantungkan hidup dari perairan sekitar Blok Ambalat. Para nelayan menghadapi risiko konflik dan pelarangan aktivitas melaut yang dapat mengancam mereka, dan berisiko membuat kehilangan mata pencaharian dan identitas budaya mereka. Ketidakstabilan sosial. Konflik berkepanjangan dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial di kawasan perbatasan, termasuk potensi konflik terbuka dan ketidaknyamanan sosial bagi penduduk sekitar. Hal ini juga dapat menghambat pembangunan sosial ekonomi di wilayah tersebut. Kerusakan ekosistem laut. Sengketa dan potensi konflik militer atau aktivitas eksplorasi yang tidak jelas dapat berdampak negatif pada lingkungan laut. Risiko kerusakan terumbu karang, sumber ikan, dan ekosistem laut lainnya meningkat akibat aktivitas yang tidak terkelola dengan baik atau gangguan dalam pengelolaan sumber daya. Potensi besar minyak dan gas bumi di Blok Ambalat yang belum dapat dieksplorasi secara optimal akibat sengketa berdampak pada pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jika dikelola tanpa koordinasi dan pengawasan yang baik, eksploitasi sumber daya ini bisa menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang serius. Konflik Blok Ambalat tidak hanya berdampak pada aspek politis dan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal dan lingkungan di kawasan tersebut. Nelayan dan komunitas pesisir menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian dan gangguan sosial budaya. Sementara ekosistem laut berpotensi mengalami kerusakan akibat ketidakjelasan pengelolaan sumber daya alam. Pada akhirnya, melalui dialog dan kerjasama, kedua negara telah menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Ini membuktikan bahwa persaudaraan serumpun lebih berharga daripada sengketa yang berkepanjangan dan mengutamakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap masyarakat lokal demi menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan di Blok Ambalat.